Selama kurang lebih 1 bulan terakhir, proses penumpukan kekuatan militer untuk menekan dan mengurung Iran terus berlangsung secara intensif. Sejak armada laut Amerika Serikat dipindahkan dari kawasan Venezuela menuju Teluk Persia, rangkaian operasi Januari tahap ketiga pun dimulai. Ditandai dengan pengerahan USS Gerald Ford beserta kapal induk pendukungnya, kapal perusak, fregat, hingga kapal selam yang kini beroperasi di sekitar dan di dalam wilayah Teluk Persia. Dalam 2 pekan terakhir, terlihat lonjakan besar aktivitas militer di sekitar sedikitnya 18 lapangan udara dan pangkalan yang mengelilingi Iran. Di saat yang sama, pembicaraan diplomatik rahasia telah memasuki fase akhir. Iran ditekan untuk mematuhi tuntutan Amerika Serikat dan Israel, terutama terkait penghentian penuh program pengayaan uranium. Selain itu, mereka mendorong perubahan kepemimpinan secara damai, dengan harapan Ayatollah Ali Khamenei digantikan figur yang lebih akomodatif terhadap kepentingan Washington dan Tel Aviv. Sejumlah tuntutan tambahan juga diajukan, termasuk pembatasan dan pembubaran lembaga-lembaga strategis tertentu. Permintaan yang hampir dapat dipastikan akan ditolak oleh Teheran. Untuk memperkuat tekanan tersebut, Amerika meluncurkan operasi yang dikenal sebagai Midnight Hammer. Walau diyakini telah menimbulkan kerusakan signifikan terhadap fasilitas nuklir Iran, tingkat kehancuran sebenarnya masih belum sepenuhnya jelas, baik dari sisi durasi dampak maupun sejauh mana Iran mampu menyelamatkan aset kritisnya. Informasi yang muncul menunjukkan bahwa sekitar 40 kg uranium yang telah diperkaya masih berada dalam kendali Iran, tersebar di berbagai tahap kesiapan menuju ambisi nuklir mereka. Fakta inilah yang menjadi latar belakang utama dari negosiasi rahasia yang sedang berlangsung. Sebelumnya, terdapat keyakinan luas bahwa cepat atau lambat, salah satu pihak, baik Amerika Serikat maupun Israel, akan lebih dulu melancarkan serangan. Bahkan hingga kemarin, pemimpin tertinggi Iran secara terbuka menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengalah atau berkompromi terkait program nuklirnya dalam kondisi apapun. Pernyataan keras tersebut secara efektif menutup pintu diplomasi, meski jalur perundingan masih berjalan di berbagai tingkat. Pasukan Israel mulai bergerak. Israel akhirnya melepaskan tembakan pertama, dan pada titik itu, Amerika Serikat praktis tidak memiliki pilihan selain ikut terlibat. Dengan banyaknya aset militer AS yang berada di Israel dan wilayah sekitarnya, setiap respons Iran hampir pasti akan mengancam kepentingan Amerika. Ditambah lagi, kelompok tempur kapal induk kedua telah berada di kawasan tersebut, meningkatkan risiko eskalasi. Langkah selanjutnya yang diperkirakan akan terjadi setelah serangan awal beberapa menit lalu adalah serangan balasan dari Iran. Target utama mereka kemungkinan besar adalah seluruh pangkalan Amerika Serikat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah Iran. Di saat bersamaan, Washington dilaporkan menekan Pakistan agar mengizinkan penggunaan wilayah udaranya untuk membuka jalur serangan dari arah timur. Sebagian besar sistem pertahanan Iran terkonsentrasi di sisi barat untuk menghadapi ancaman Israel, sehingga kawasan timur relatif lebih rentan, celah yang ingin dimanfaatkan oleh Amerika. Dalam pandangan saya, perkembangan krusial akan terlihat dalam hitungan jam hingga hari ke depan. Garda Revolusi Iran, IRGC, yang badan intelijennya kini telah menjadi sasaran serangan, hampir pasti akan merespons. Israel juga diperkirakan akan meminta izin kepada Arab Saudi dan Irak untuk melintasi wilayah udara mereka dalam operasi lanjutan terhadap Iran. Ini menciptakan tekanan kolektif regional yang bertujuan menekan Teheran sekaligus membatasi dampak konflik terhadap negara-negara sekitar. Iran sendiri bukanlah aktor yang lemah. Dalam 3 minggu terakhir, sejumlah besar pengiriman melalui jalur laut dan udara dari Rusia dan Tiongkok telah masuk ke Iran. Dampak dari bantuan ini kemungkinan mulai terasa dalam waktu dekat. Meski Rusia dan Tiongkok dapat menyediakan dukungan teknologi, intelijen, pengawasan, serta bantuan strategis lainnya, kecil kemungkinan Rusia akan terlibat langsung dalam konfrontasi terbuka melawan Amerika dan Israel. Terlebih, Moskow saat ini tengah terlibat dalam pembicaraan intensif terkait potensi gencatan senjata dengan Ukraina, dengan kepentingan ekonomi besar yang turut mempengaruhi posisinya. Karena itu, penilaian saya adalah Rusia akan membatasi perannya pada dukungan material dan intelijen tanpa ikut terjun langsung ke medan konflik. Situasi ini menempatkan Iran dalam posisi harus menghadapi eskalasi besar dengan kalkulasi yang sangat ketat dalam waktu yang semakin sempit.